Halo teman-teman, kita kembali lagi di kursus integrasi alat kesehatan. Saya Hendy akan menyampaikan materi tentang integrasi tensimeter dengan SIM RS. Jadi untuk studi kasusnya adalah penggunaan tensimeter yang akan kita integrasikan dengan SIM RS. Berikut saya jelaskan dulu alir datanya ya. Jadi untuk pendaftaran pasien kita mulai dari SIM RS. Dari SIM RS mendaftarkan terlebih dahulu baik dari ke UGD, rawat jalan, rawat inap sesuai dengan pasien locationnya atau lokasi pasien berobat atau dirawat. Nanti tensimeter akan mengquery data berdasarkan kode kunjungan atau PRN atau MRN pasien. Dia akan query ke middleware dan middleware akan mengambil data dari SIM RS, kemudian responnya akan dikembalikan ke tensimeter. Nah, untuk middleware ini kita akan menggunakan Mirth Connect ya. Mirth Connect itu middleware open source berbasis Java, khusus dirancang untuk mengelola pertukaran data dalam standar HL7, XML, JSON, dan berbagai format lainnya. Mirth Connect memungkinkan transmisi data, transformasi, dan routing data medis antar sistem dalam rumah sakit. Jadi Mirth Connect ini memiliki kemampuan untuk menyampaikan atau bahkan merubah, mentransformasi data dari HL7 ke XML atau dari XML ke HL7 atau ke JSON, begitu sebaliknya. Jadi dengan Mirth Connect ini kita bisa dengan leluasa merubah format data sesuai dengan kemampuan dari SIM RS atau bahkan dan kemampuan dari mesin tensimeternya itu sendiri. Keunggulan Mirth Connect, dia mendukung berbagai protokol komunikasi. Bisa menggunakan TCP/IP, TCP/IP atau HTTP, bisa juga FTP dan web service dan lain-lain. Proses dan mengkonversi format data berbeda. Jadi kita bisa dengan mudah mengkonversi data dari HL7 ke XML, dari HL7 ke JSON dengan menggunakan Mirth Connect ini. Kemudian mengintegrasikan alat kesehatan dengan SIM RS secara otomatis. Jadi ketika kita sudah setting, nanti dia akan menjalankan secara otomatis terus-menerus ya. Arsitektur Mirth Connect-nya adalah menggunakan konsep channel. Jadi kita bisa membuat banyak channel di Mirth Connect ini. Misalkan channel untuk ADT, channel untuk ORM dan channel untuk ORU. Dan ini juga bisa untuk lab, untuk radiologi, untuk tensi. Jadi satu aplikasi ini bisa membuat banyak channel untuk menggabung atau untuk mengintegrasikan berbagai alat-alat kesehatan. Source connector itu, jadi nanti ada 3 bagian, ada source, ada filter dan transformer, ada destinasi. Untuk source itu menerima data dari perangkat atau sistem eksternal. Jadi nanti bagian source ini dia akan menerima data baik itu dari SIM RS atau dari tensimeternya, itu pada bagian source. Kemudian misalkan dari tensimeter mengirim data ke Mirth Connect dalam bentuk HL7, kemudian dia akan ditransform, dirubah datanya menjadi format yang sesuai dengan
SIM-RS, bisa XML ataupun JSON. Kemudian destinasi konektor. Nah, destinasi konektor ini adalah konektor untuk mengirimkan ke sistem tujuan. Bisa ke SIM-RS, bisa ke sistem lain, bisa juga ke ke tensimeter. Itu. Nah, kita langsung praktek aja ya untuk mirror connect-nya. Oke. Mirror connect ini untuk instalasinya saya tidak jelaskan di sini. Harapannya teman-teman sudah bisa menginstal sendiri. Jadi teman-teman install sendiri, nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi materi ini ya. Pastikan teman-teman sudah memiliki aplikasi Mirror Connect dan SAMPP ya untuk menjalankan MySQL-nya. Dan untuk middleware-nya kita menggunakan Mirror Connect. Kalau belum, teman-teman bisa mendownloadnya di sini. Nanti linknya akan saya tampilkan di deskripsi dari kursus ya. Kita memerlukan Mirror Connect versi 4.5.2. Bisa memilih yang installer atau sesuai dengan komputer atau laptop yang kalian gunakan. Bisa Windows atau Linux atau macOS ya. Nah, selain Mirror Connect Server, kita juga perlu launchernya. Ini yang akan digunakan untuk menjalankan Mirror Connect atau setting untuk HL7-nya. Yang ini, yang seperti ini. Ini adalah launchernya. Ya. Yang kedua adalah SAMPP, aplikasi untuk database atau server PHP ya. Jadi ini nanti apa yang dikirim dari mesin kemudian akan masuk ke Mirror Connect, selanjutnya akan dikirim ke database MySQL. Jadi dua ini yang harus kalian miliki atau sudah terinstall di laptop atau komputer masing-masing. Jika belum, silakan download dan install terlebih dahulu, baru lanjutkan pelajarannya. Silakan di-download dan install dulu. Jika sudah, kita buka Mirror Connect-nya. Kita klik tombol launch. Masukkan username. Username ini dibuat ketika pertama kali kita install Mirror ya. Kita masukin username dan passwordnya. Kita menuju menu channel, kemudian buat new channel. Kita kasih nama misalkan ADT tensimeter. Kita lihat data tipenya dari mesin kita akan menerima dalam format HL7. Nah, kemudian destinasinya kita akan mengambil dari database dalam format JSON, kemudian dikembalikan responnya ke tensimeter dalam format HL7. Jadi buat setting untuk tipe datanya persis seperti ini ya.
Kemudian kita klik OK. Lanjut, kita terima source, yaitu source itu source adalah untuk menerima data dari tensimeter tersebut. Nah, kita akan menerimanya dengan TCP listener, ya. Untuk mesin ini rata-rata menggunakan TCP. Kita pilih port yang belum dipakai. Kita cek dulu portnya. Yang belum terpakai, pastikan belum terpakai ya. Misalkan kita ambil 8800. Nanti kalau misalkan portnya itu sudah terpakai, channel ini tidak akan bisa di start. Ini transmisinya biarkan MLLP. Ini sebagai servernya ya. Kemudian destinasinya. Destinasi kita akan mengambil data pendaftaran dan data pasiennya itu dari MySQL. Ini saya memiliki database namanya Handysoft. Kemudian ada beberapa tabel ya, diantaranya data pasien dan data visit. Nah, Miret Connect akan mengambil data dari MySQL ini, data pasien dan data visit. Ya, nah, kita pilih konektor type-nya JavaScript Writer. Ya, ini kemudian saya akan copy paste scriptnya untuk mempersingkat durasi. Nanti saya jelaskan satu persatu ya. Ini copy paste scriptnya. Ini script ini sudah disediakan di bagian deskripsi pelajaran. Ya, kita harus koneksi ke dalam database. Database yang kita buat nanti samakan dengan database yang kita miliki di MySQL. Jadi ini untuk drivernya menggunakan konektor MySQL JDBC. Kemudian connect ke localhost di mana port untuk MySQL adalah 3306. Kemudian nama database-nya diikuti dengan username phpMyAdmin, root dan password-nya. Karena ini di lokal, saya tidak menggunakan password supaya lebih cepat ya. Tapi nanti kalau sudah di production ini harus menggunakan password. Itu ya. Kemudian kita parameter yang kita gunakan adalah visit number-nya, nomor visit. Ini diambil dari phpMyAdmin-nya. Kemudian kita jalankan query, select data pasien dan data visit. Untuk join field-nya yaitu PRN dengan PV PRN dan visit number. Kita lanjut ke field-field yang akan kita ambil dari database, yaitu visit number, DOB atau tanggal lahir, tipe kunjungan, PRN, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, jenis kelamin, kode unit. Nah, ini kemudian objeknya kita state kembali semua yang kita perlukan untuk dikirim kembali ke tensimeter. Itu ya.
Kemudian untuk setelah ngambil data dari MySQL, kemudian kita akan kembalikan responnya ke tensimeter. Kita edit responnya, kemudian add new step, kita kasih nama, ini pilih JavaScript, kemudian kita kasih nama query data, kasih gitu ya, query data visit. Oke, kemudian kita masuk ke message template. Nah, kita sudah punya template-nya. Kita copy pastekan ke sini. Kemudian template dari HL7-nya. Ini sesuai dengan yang panduan dari alatnya ya. Karena kita menggunakan alat MainRay. MainRay memerlukan data seperti ini. Kita buat dulu template-nya, template JSON yang kita ambil dari database MySQL dan template yang akan kita kirim. Jadi yang akan dikirim ke tensi ini seperti ini. Baru kemudian kita buat message tree-nya, apa aja yang akan kita ambil. Misalkan yang pertama adalah pasien ID. Kita akan mengambil pasien ID-nya. Pasien ID-nya ada di PID 03. Kita drop ke samping. Kemudian pasien ID atau PRN kita ambil dari sini. Kemudian nama depan dan nama belakang. Nama depan itu 51. Oke, untuk nama depan PID 5.2. Kita seret ke sini. Ini nama depan ya. Nama depan. Kita tambahkan semikolon. Kemudian nama belakang yaitu family name. Kemudian tanggal lahir, date of birth. Ambil dari tanggal lahir. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin itu adanya di PID 801. Jenis kelamin sama dengan kita ambil dari JSON-nya jenis kelamin. Kemudian tipe kunjungan
Tipe kunjungan yaitu PP 2.1. Tipe kunjungan itu PP1 2.1. PP1 2.1 sama dengan tipe kunjungan. Tipe kunjungan outpatient. Lanjut, pasien location. Pasien location itu di PP 31. Di sini adalah kode unit. Jadi kita seperti menjodohkan ya. Kemudian nomor visitnya, visit number. Visit number sama dengan visit number. Ini alternatif dari 32. Kita tambahkan sebagai alternatif di 1, 2, 3. Kita kasih tanda caping. Ini kan PID 3.1 nanti jadi 3.2. Kita perlu alternatif. Kadang-kadang mesin bisa menerima dari PP1 PID 31 atau PID 32. 32 juga sama dengan PRN. Jadi PRN-nya 2 kali. Kemudian kita tambahkan juga untuk MSH7 untuk timestamp-nya ya. Sama dengan date. Kita akan membuat sesuai dengan format dari HR7 ya. YYY MM DD HH MM SS. Oke, ini untuk timestamp-nya. Juga untuk query-nya. Kita tambahkan timestamp-nya supaya nanti akan mengikuti jam ketika masuk data, bukan dari template-nya. Gitu ya. Baik, untuk destinasi sudah cukup. Kita kembali ke source. Kita kembali source, kemudian kita tambahkan dari source, kita menuju ke edit transformer. Di transformer kita tambah new step.
kemudian ini pilih mapper. Kemudian di sini kita buat template yang tadi. Copy pastekan template yang tadi. Ini adalah template dari mesin tensimeter ya. Kemudian kita ambil data visitnya. Ini kita ambil data visitnya. Kita kasih nama kita ambil data visitnya, kita kasih nama visit number ya, sehingga nanti ketika dikenali sebagai visit number, kemudian source ini, destinasi ini akan mengenalinya sebagai visit number. Kemudian visit number ini akan mencari ke database berdasarkan visit number yang tadi. Gitu ya. Oke, selesai, kita deploy channel. Klik yes. Nah, kemudian kita uji. Caranya masuk ke dashboard, kemudian double klik channel yang sudah kita buat, kemudian klik kanan, kemudian send message. Kita copy paste template yang dari mesin, kemudian kita ganti nomor visitnya dengan nomor yang ada di PHP My Admin. Visit numbernya ini ada yang data kunjungan 2, Hendy dan Ikromi. Kemudian nomor visitnya. Nah, nomor visitnya ini kita pastekan. Untuk mendapatkan visit numbernya di mesin itu nanti bisa menggunakan barcode scan di QuickSheet atau di gelang pasien, atau bisa juga diketik manual. Cuman kalau diketik manual sepertinya agak kerepotan nantinya ya. Lebih baik nanti di mesinnya itu dipasang barcode scanner. Kemudian kita klik proses. Oke, ini sudah terkirim dan responnya adalah seperti ini. Hendy Toha betul ya. Tanggal registernya, kemudian namanya, tanggal lahirnya, jenis kelamin, dan kode unit. Jadi ini sudah berhasil dan ini yang dikirim ke mesin. Jadi ketika mesinnya dieksekusi, kemudian akan menerima data-data seperti ini di mesinnya. Ini adalah mesin Mendeley. Kita akan memanggil data ADT dari SIM-RS dengan memasukkan kode visit. Sebenarnya tidak perlu mengetik kalau ada barcode scanner. Nah, ketika kita enter, maka mesin akan mengquery ke SIM-RS lewat Mirror. Kemudian muncullah data-data pasien di mesin ini.